Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azhar dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin di jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal C 2024. Di sini saya akan menceritakan kisah ulama-ulama yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu cerita Al-Alim Al-Alama Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Adapun kelahiran beliau, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani itu lahir pada 11 Februari 1942 di Kampung Tunggul Irang, seberang Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau juga adalah keturunan ke-8 dari ulama besar kita yang ada di Martapura juga, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang dikenal dengan Datuk Kalampayan. Masa kecil beliau dihabiskan dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Ayah beliau namanya Abdul Ghani hanyalah seorang yang menggosok intan dengan penghasilan yang pas-pasan meskipun miskin harta. Keluarga beliau kaya akan agama. Pendidikan tauhid dan akhlak beliau dilakukan secara intensif di bawah bimbingan ayah dan nenek beliau, yaitu nenek beliau namanya Salbiah dan paman beliau itu Syekh Muhammad Saman Mulia. Syekh Muhammad Saman Mulia dikenal juga sangat disiplin dan menjaga pergaulan guru sekumpul dari kecil dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dikisahkan ketika guru sekumpul ingin bermain ke pasar, pemanah tiba-tiba muncul di hadapannya dan memerintahkan beliau untuk pulang, menunjukkan penjagaan yang ketat terhadap spiritual beliau. Adapun kecerdasan luar biasa, sejak kecil kecerdasan beliau sudah terlihat pada usia 5 tahun. Beliau belajar Al-Quran dan pada usia 9 tahun beliau dikabarkan sudah mampu menghafal dan menguasai kitab tafsir Jalalain. Beliau menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam selama 12 tahun 1949 sampai 1961 dan lulus dengan predikat jayyid atau dengan mumtaz sangat baik. Dan adapun dakwah tasawuf dan majelis akbar, yaitu yang mana dahulu itu pengajian yang ada di Sekumpul Martapura. Pertama, fokus dakwah pada tasawuf dan akhlak. Setelah kembali ke Martapura, dakwah beliau dimulai sekitar usia 25 tahun. Beliau memilih untuk fokus pada ilmu tasawuf dan akhlak, yaitu membersihkan hati dan mengutamakan cinta mahabbah kepada Allah dan Rasulnya daripada terlalu fokus pada perbedaan furu'iyah cabang dalam fikih. Beliau dikenal dengan tutur bahasa yang santun, sederhana dan disampaikan dengan logat Banjar yang khas sehingga mudah diterima oleh semua kalangan. 2. Kompleks Musola Sekumpul dan Musola Ar-Raudhah. Awalnya pengajian beliau diadakan di tempat yang lebih kecil. Namun seiring bertambahnya jemaah yang datang dari berbagai daerah, bukan hanya Kalsel, beliau memindahkan pusat pengajian ke sebuah komplek yang kemudian itu dikenal sebagai Komplek Sekumpul atau juga Raudhah Sekumpul pada tahun 1988. Di sana beliau juga mendirikan Musola Ar-Raudhah yang sampai sekarang ini yang menjadi tempat pengajian rutin dengan jamaah yang mencapai ratusan ribu orang pada setiap malam Senin dan malam Jumat. Kehadiran beliau mampu menggerakkan hati umat, mobil khusus warga dan umat Kalimantan Selatan dalam skala yang segala masif, menjadikan kota Martapura sebagai pusat zikir dan sholawat terbesar di Nusantara. Yang terakhir adapun wafat yang beliau dan haul abadi. Adapun Abah Guru Sekumpul itu wafat pada tanggal 10 Agustus 2005 setelah beberapa lama menderita sakit yang dialami beliau. Meskipun telah tiada, pengaruh dan cinta umat Kalimantan Selatan terhadap beliau tidak pernah padam. Setiap tahun diadakan peringatan haul Abah Guru Sekumpul yang berada di Kompleks Ar-Raudhah yang selalu dihadiri oleh jutaan jemaah dan dapat juga mencapai 3 atau 5 juta orang dari berbagai penjuru dunia, menjadikannya salah satu pertemuan keagamaan terbesar di Asia Tenggara. Setelah ijtima ulama, ini adalah bukti betapa indahnya dalamnya cinta dan keberkahan yang ditinggalkan oleh seorang hamba yang fokus pada penyucian hati tersebut. Mungkin
cukup di sini cerita kisah daripada Al-Alim Al-Alamah Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Mudah-mudahan menjadi kisah inspirasi bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.